Kesombongan adalah sifat manusia yang paling tua dan paling berbahaya. Dari kisah-kisah dalam mitologi Yunani hingga peristiwa sejarah modern, sifat ini selalu menjadi awal dari kejatuhan. Dalam politik, kesombongan seringkali menjadi jebakan yang sulit dihindari, terutama bagi mereka yang sudah terlalu lama menikmati kekuasaan. PDIP adalah salah satu contoh nyata bagaimana kesombongan bisa menjadi bumerang yang menghantam balik. Megawati Soekarno Putri, anak dari proklamator bangsa, dulunya adalah simbol perjuangan demokrasi di era Orde Baru. Namun, waktu telah mengubah banyak hal. Dari sosok yang dulu melawan tirani, Megawati kini menjadi figur yang justru terjebak dalam gaya kepemimpinan otoriter. Dia memegang kendali penuh atas partai, seolah PDIP adalah warisan keluarga yang tidak boleh disentuh orang luar. Kesalahan terbesar Megawati adalah ketidakmampuannya untuk membaca situasi. Di tengah perubahan generasi dan aspirasi rakyat, dia tetap bertahan dengan pola pikir lama, bahwa kekuasaan bisa dilanggengkan melalui kontrol ketat dan loyalitas buta. Ini terlihat jelas dalam bagaimana dia memperlakukan Presiden Jokowi. Bukannya mendukung Jokowi sebagai kader yang sukses, Megawati justru sering terkesan meremehkan pencapaiannya. Dalam berbagai pidato dan pernyataan publik, Megawati kerap memberikan sindiran yang tidak perlu, bahkan seolah ingin menunjukkan bahwa Jokowi adalah produk PDIP yang harus tunduk kepadanya. Sikap ini tidak hanya mencerminkan ego besar, tetapi juga memperlihatkan ketidakmampuan untuk memahami realitas politik modern. Jika Megawati adalah arsitek utama kesombongan di PDIP, maka Hasto Kristianto adalah juru bicara yang paling rajin membangunnya. Dalam berbagai kesempatan, Hasto seringkali menggunakan bahasa yang penuh arogansi, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya ketika Hasto menyebut bahwa PDIP adalah partai yang paling siap menghadapi tantangan demokrasi, pernyataan itu terdengar kosong di tengah berbagai skandal yang melibatkan partai. Retorika semacam ini hanya memperkuat kesan bahwa PDIP hidup dalam gelembung, terputus dari kenyataan yang dihadapi rakyat sehari-hari. Yang lebih ironis, Hasto tampaknya lupa bahwa masyarakat semakin kritis. Di era media sosial, setiap pernyataan yang keluar dari mulut para elit akan langsung dianalisis dan dihujat jika tidak sesuai dengan fakta. Sikap arogan Hasto yang seringkali memperlihatkan kesan merasa paling benar hanya membuat masyarakat semakin muak. Di sisi lain, Presiden Jokowi menjadi representasi dari apa yang diinginkan masyarakat Indonesia. Pemimpin yang sederhana, merakyat, dan fokus pada kerja nyata. Tidak seperti Megawati atau Hasto yang seringkali menggunakan simbolisme dan retorika, Jokowi berbicara melalui tindakan. Pembangunan infrastruktur, transformasi digital, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat adalah bukti nyata dari pendekatannya. Namun, ironisnya, kesuksesan Jokowi justru membuat PDIP semakin tidak nyaman. Bukannya merangkul keberhasilan ini sebagai bagian dari identitas partai, PDIP malah terlihat seperti merasa terancam oleh popularitas Jokowi. Sikap ini menjadi bumerang bagi PDIP, terutama ketika Jokowi secara tidak langsung menunjukkan dukungannya pada kandidat lain di Pilpres 2024. Dalam konteks ini, Jokowi bukan hanya mengkhianati PDIP, tetapi juga memberikan pesan bahwa rakyat harus bergerak melampaui politik dinasti dan kontrol oligarki. Hasil Pilpres 2024 adalah cerminan nyata dari bagaimana masyarakat memandang kesombongan PDIP. Suara hanya 17% adalah bukti bahwa rakyat sudah jenuh dengan narasi lama yang tidak relevan. PDIP yang dulu menjadi simbol perjuangan rakyat kini lebih terlihat sebagai partai yang sibuk melindungi elitnya sendiri. Kekalahan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal legitimasi. Rakyat tidak lagi melihat PDIP sebagai partai yang bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Sebaliknya, PDIP dianggap sebagai bagian dari masalah, partai yang lebih peduli pada kekuasaan daripada solusi. Kekalahan telak PDIP di Pilpres 2024 adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun, yang lebih menarik adalah respons mereka setelahnya. Alih-alih introspeksi, PDIP justru mempertontonkan drama politik yang memancing ironi dan tawa sinis dari masyarakat. Mulai dari tangisan ala sinetron hingga klaim dizalimi oleh lawan politik, semua ini hanya memperburuk citra mereka. Tidak ada yang lebih menggelikan daripada melihat elit politik menangis di depan kamera sambil mencoba menarik simpati. Beberapa petinggi PDIP, termasuk Megawati sendiri, menyampaikan pernyataan yang bernada menyalahkan pihak lain atas kekalahan partai mereka. Dalam sebuah pidato penuh emosi, Megawati bahkan mengungkapkan rasa kecewa karena masyarakat tidak lagi mendukung partainya seperti dulu. Namun,
pidato ini bukan hanya tidak efektif. Pidato itu menunjukkan betapa jauh para elit ini dari realitas. Alih-alih melihat kekalahan sebagai sinyal untuk memperbaiki diri, mereka malah mencoba mengalihkan perhatian dengan memainkan kartu korban. Narasi kami dizalimi yang sering disuarakan oleh Hasto Kristianto dan beberapa figur lain di partai ini terasa seperti lelucon di mata publik yang sudah lelah dengan drama semacam itu. Jika ada satu figur yang terus menjadi sasaran kritik publik, itu adalah Hasto Kristianto. Sebagai sekjen PDIP, Hasto adalah wajah partai, orang yang seharusnya mampu memimpin narasi pasca kekalahan. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Pernyataannya yang sering kali arogan dan tidak berbasis fakta hanya membuat masyarakat semakin muak. Salah satu contohnya adalah ketika Hasto menuduh bahwa kekalahan PDIP adalah hasil dari konspirasi besar yang dirancang oleh kekuatan asing. Narasi semacam ini tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan Hasto untuk menerima kenyataan bahwa PDIP kalah karena kesalahan mereka sendiri. Ironi dari situasi ini adalah bahwa Hasto, yang seringkali menyebut dirinya sebagai pembela demokrasi, justru menjadi simbol dari apa yang salah dengan politik Indonesia. Kesombongan, kurangnya introspeksi, dan ketergantungan pada teori konspirasi untuk menutupi kegagalan. Di tengah drama politik ini, masyarakat Indonesia hanya bisa menertawakan upaya PDIP untuk menarik simpati. Media sosial penuh dengan meme dan komentar satir tentang drama PDIP, dari tangisan elit partai hingga klaim dizalimi yang tidak berdasar. Satu hal yang jelas dari respons ini adalah bahwa rakyat tidak lagi bisa dibodohi. Mereka melihat melalui kebohongan dan drama yang dimainkan oleh para elit. Kekalahan PDIP adalah hasil dari pilihan mereka sendiri, dan tidak ada jumlah tangisan atau klaim dizalimi yang bisa mengubah fakta itu. Ironisnya, di tengah kekalahan dan kritik yang terus menghujani mereka, PDIP tetap tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berubah. Hasto dan beberapa elit partai lainnya terus membuat pernyataan yang bernada arogan, seolah-olah mereka masih memiliki dukungan besar dari rakyat. Salah satu momen yang paling mencolok adalah ketika Hasto menyebut bahwa PDIP akan bangkit kembali dengan kekuatan penuh di pilkada berikutnya. Pernyataan ini bukan hanya tidak realistis, tetapi juga menunjukkan betapa terputusnya mereka dari kenyataan politik yang ada. Rakyat Indonesia sudah muak dengan narasi lama dan ingin sesuatu yang baru. Kesalahan terbesar PDIP pasca kekalahan adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan rakyat. Di era di mana masyarakat semakin kritis dan berpendidikan, retorika kosong tidak lagi cukup. Orang-orang ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Namun, PDIP tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan citra mereka daripada memperbaiki diri. Mereka terus mempromosikan figur-figur yang tidak lagi relevan, sambil mengabaikan kebutuhan untuk mereformasi partai dari dalam. Kesombongan yang ditunjukkan oleh PDIP pasca kekalahan bukanlah hal baru. Ini adalah pola yang telah terlihat dalam berbagai momen penting di masa lalu. Setiap kali menghadapi tantangan, mereka cenderung merespons dengan arogan, bukannya introspeksi. Namun kali ini, kesombongan itu membawa konsekuensi yang lebih besar. Dengan kekalahan di Pilpres 2024, PDIP kehilangan pijakan mereka sebagai kekuatan politik utama di Indonesia. Dan jika mereka tidak segera berubah, kekalahan ini mungkin hanya permulaan dari kejatuhan yang lebih besar. Setiap partai besar memiliki sejarah yang panjang, dan PDIP bukanlah pengecualian. Namun yang membedakan adalah bagaimana partai ini menghadapi masa lalu dan skandal yang membelitnya. Dalam kasus PDIP, tampaknya mereka lebih memilih menyembunyikan kotoran di bawah karpet, berharap masyarakat lupa. Tetapi ingatan publik tidak selemah itu. Skandal demi skandal terus mengemuka, menciptakan gambaran sebuah partai yang lebih sibuk melindungi kepentingan internalnya daripada bekerja untuk rakyat. Tidak ada skandal yang lebih menghantui PDIP selain kasus Harun Masiku. Pada 2020, nama Harun Masiku mencuat dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun yang diduga memberikan suap untuk meloloskan dirinya sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW, mendadak hilang tanpa jejak. Hingga hari ini, Harun tetap menjadi buronan. Sementara PDIP berusaha keras menjauhkan diri dari kasus tersebut. Namun publik tahu lebih baik. Bukti-bukti yang mengaitkan Harun dengan lingkaran elit PDIP, termasuk Hasto Kristianto, terlalu jelas untuk diabaikan. Keterlibatan Hasto dalam dugaan penyembunyian Harun hanya menambah noda hitam pada citra partai.
Ironisnya, alih-alih mengambil tanggung jawab,